Yo yo yo, kembali lagi bersama Bang Poniman. Bang Poniman hari ini akan mereview untuk aksesoris pintu lipat. Oke, kita mulai pertama kita akan review untuk aksesoris pintu lipat dari produk Aron. Aron ini dia produk pintu lipat, ya kan? Ya kelas-kelasnya masih oke lah, masih bisa dipakai dan kualitas juga bagus ya. Nah, dan dimana di sini dia paketnya ada yang per 3 daun, ada yang 4 daun. Nah, kita lihat yuk. Untuk yang 3 daun, dia di dalam paketnya udah ada pivot. Nanti kita review pivotnya. Nah, roda atas 1 pieces dan pivot bawah 1 pieces. Kemudian relock juga ada yang paket untuk 4 daun untuk pintu lipatnya. Ya, di aksesorisnya kita akan buka. Nah, ini dia. Dia dapat engsel pivot itu 1 pieces ya. Terus untuk roda dia kena 4 pintu, dia dapat 2 pieces rodanya. Dan untuk yang bawahnya dia juga dapat 2 pieces. Perbedaan 3 daun dan 4 daun hanya di aksesoris roda dan roda atas dan roda bawahnya saja. Masing-masing ada lebih 1 pieces, 1 pieces. Itu. Yuk kita review lagi selanjutnya. Dan untuk relock dia udah sepaket juga sama rel atasnya. Nah, berikut rel atasnya. Nah, kurang lebih tebal rel atasnya ini sekitar 2,5 mili. Kurang lebih ya, 2,5 mili ya. Nah, boleh dilihat produknya kurang lebih 2,5 mili. Nah, relnya juga sudah aluminium. Ya, ini cukup bagus, cukup ya murah lah, cukup murah tapi berkualitas lumayan bagus gitu loh. Ya, oke, kita review perbandingannya bagaimana relock sama nanti untuk yang aksesoris yang ke atasnya, yaitu kita akan review dengan merek Dexon, ya. Oke, nah, pertama-tama kita lihat dulu untuk yang Dexon. Nah, kalau Dexon dia tidak jual per paket, tetapi dia jual per pieces begini. Ini pivotnya, kita lihat pivotnya. Oke, pivotnya kita akan lihat. Nah, ini bungkusannya untuk Dexon untuk pivotnya. Nah, ini pivotnya, ya, pivot Dexon. Nah, ini tangan kanan saya ini adalah pivot untuk relock. Yang sebelah kiri adalah untuk Dexon. Kalau kita lihat sekilas memang tidak ada berbedanya. Betul ya? Kita lihat ya. Tidak ada perbedaan. Sama percis. Ya, tapi kita akan lihat apa sih yang membedakan. Kenapa harganya bisa berbeda gitu loh. Ya. Ini pertama kita dari pivot. Yang kedua kita akan buka untuk roda atas Dexon. Roda atasnya. Ini penampakan bungkusnya. Ini roda Dexon. Yang tangan kanan saya adalah roda relock. Kita lihat perbedaannya, mungkin ya agak sedikit berbeda sih ya dari segi size-nya. Ya. Dari segi size-nya mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau modulnya bentuknya semua hampir sama 100%. Kurang lebih hampir sama. Ya, kita akan lihat perbedaannya satu persatu nanti. Kemudian untuk Dexon kita akan lihat untuk yang bawahnya. Nah, ini untuk rel bawahnya atau guide bawahnya, ininya sudah kuningan ya, tetap. Nah, sama untuk relock, kanan saya relock, kiri saya Dexon, kurang lebih hampir sama. Coba saya ukur, ya kurang lebih sama, cuma ada sedikit perbedaan.
Ini Dexon, ini Relock ya. Perbedaannya Relock agak sedikit besar ya untuk sininya. Ya. Kita akan lihat satu persatu. Nah, udah. Kemudian kuncinya. Nah, kuncinya kita pakai Dexon juga. Ini kunci kait. Nah, kunci kait biasa bisa untuk pintu sliding, bisa juga untuk pintu lipat. Untuk relnya, perbedaannya cukup mencolok untuk di rel atas dan rel bawahnya. Nah, ini dia rel atas untuk Dexon. Rel atas untuk Dexon. Nah, tebelnya, beratnya aja udah kerasa ya, berbeda ya. Tebelnya ini kurang lebih 5 mili untuk Dexon. Kalau yang tadi Relock kita 2,5 mili, dan ini adalah 5 mili tebelnya. Luar biasa tebelnya. Dan untuk rel bawahnya dia model U sayap. Kalau Relock tadi U-nya itu U biasa, tapi ini U sayap dan tebelnya ini sekitar 2 milian nih, ada nih tebelnya ya. Nanti kita compare, kita dekatin satu-satu ya. Yuk kita lanjut. Sebelum kita masuk perbandingan untuk aksesorisnya, kita akan kasih tahu bahan untuk pintu lipat. Bahan pintu lipat kita ada 2 size ya. Nah, di depan saya udah ada bahan pintu lipatnya. Yang pertama adalah untuk size yang 6 cm. Nah, ini 6 cm tingginya ya. Ini bahan 6 cm. Nah, bisa pakai ini dan bisa juga pakai yang 8 cm ya. Perbedaannya bisa dilihat tingginya. Yang kiri saya 6 cm, yang kanan saya adalah 8 cm. Oke, kita bisa lihat tingginya beda. Nah, selain kombinasi tiang polos 8 cm, kita juga pakai namanya adalah tiang sirip. Nah, jadi nanti untuk pertemuan ya kan, engsel itu akan tutup seperti ini. Seperti ini. Ini sirip, ini polos, ketemu begini. Oke. Nah, ini bahan dasar untuk pembuatan pintu lipat. Terserah teman-teman mau pakai yang 8 cm boleh, mau yang 6 cm boleh, tapi tetap harus pakai yang siripnya untuk pertemuannya. Gitu, ya. Nah, engsel yang kita pakai juga ini engsel yang engsel H. Nah, dia. Ini dia engselnya, engsel H. Nah, engselnya di sini ada cowakannya, ada cowakannya. Ini untuk disiripnya, cowakan untuk disiripnya nih. Oke, seperti ini, engselnya. Cowakan ini khusus buat yang ada sirip samping ini, buat pintu lipat. Nah, pas bentukannya, ya. Kita lihat, pas. Oke. Setelah ini kita mulai untuk perbandingan itu untuk rel atasnya. Oke. Rel atas di tangan kanan saya, di kanan saya ada Relock, di kiri saya ada Dexon. Ya. Ini kita bisa lihat perbedaannya. Oke. Yang Dexon tebal adalah 5 mili, yang ini tebal 2,5 mili. Dan model bentuknya pun cukup berbeda. Ya, kita boleh lihat, saya dekatkan, boleh dilihat perbedaannya. Ya, tangan kanan saya Relock, tangan kiri saya ada Dexon. Bisa dilihat ya, modelnya beda, bentukannya, tebalnya juga beda. Bisa di compare, lihat. Oke, ya. Perbedaannya cukup mencolok di relnya, karena di sini akan mempengaruhi berat pintu yang akan menopang, akan ditopang oleh rel ini, ya kan? Kemudian untuk yang Dexon, rel bawahnya ini cukup unik. Ini U sirip, boleh shoot. Nah, U-nya U sirip.
Sehingga pada saat ditatakan ke dalam, ditanam ke dalam, ya kan, ini cukup rapi. Nah, ini akan rata sama keramik nanti, duduk di atas keramik dikit dan rapi. Kalau yang di Relock dia tidak ada sayapnya, hanya U biasa. Nah, jadi nanti bekas cowakan keramik itu akan kelihatan sedikit saja, tapi nanti akan dirapikan oleh sealant gitu. Ya, ini perbedaan pertama untuk review trek atas dan trek bawahnya. Ya, kemudian kita akan review untuk pivot. Pivot ini untuk engsel sampingnya, engsel pintu samping. Oke, ini masing-masing kita buka. Yuk, dekatan shootnya kita buka. Kita buka dulu yang Dexon. Di dalam Dexon ada untuk trek bawah, roda bawahnya, sama ini pivotnya modelnya ya. Jangan salah, nama ini ada visor sama skrup untuk aksesoris pemasangannya. Kita buka ya. Nah, ini model bentukannya. Ini buat di atas pintu yang paling ujung sebagai engselnya, ini yang bawahnya. Nanti kita lihat videonya ya. Oke. Kemudian kita akan buka yang untuk yang merek Relock atau Aron. Aron Relock sama satu perusahaan ya. Kita lihat. Ah, ini bentukannya. Ya. Kalau kita lihat hampir sama, tetapi saya tadi udah ukur size-nya itu beda-beda dikit ya. Beda-beda dikit untuk size-nya. Mungkin kalau untuk yang budget yang minim itu bisa, boleh pakai merek Aron. Ini cukup murah sekali. Kalau Dexon dia agak sedikit tidak murah, tapi kualitas kita udah tahu ya Dexon ya. Nah, dan ini juga Aron juga cukup berkualitas menurut saya, karena saya juga sering pakai ya. Oke, perbedaan mungkin beda di size saja, beda beberapa mili aja. Ini untuk pivotnya. Kemudian kita akan lanjut untuk ke roda atasnya. Yuk kita lihat roda atasnya. Kita buka, ini yang merek Dexon ya, merek Dexon. Kita buka ya. Kita dapat roda atasnya. Saya pegang gini cukup berat nih ya. Juga dapat visor dan skrupnya. Oke, ini yang untuk merek Dexon. Kemudian di kanan saya ada merek Aron. Merek Aron. Nah, di sini Aron ada mereknya Aron. Ya. Kalau di Dexon dia cuma ada di sini. Perbedaannya kita lihat satu persatu ya. Dari roda, size-nya untuk roda Dexon itu dia lebih besar. Mungkin dia untuk kapasitas yang lebih berat untuk dibanding yang Aron. Kalau kita lihat model rodanya ini lebih kecil dan ini lebih besar. Gitu. Perbandingannya. Nah, kurang lebih beda 2-3 mili lah rodanya. Lebih besar. Ya. Untuk ininya, pegangan untuk rodanya Aron lebih kecil sedikit size-nya. Kalau Dexon lebih besar. Seperti saya bilang, mungkin untuk kapasitasnya, untuk Dexon dia bisa lebih berat, untuk pintu yang lebih berat. Kalau ini mungkin ada kapasitas ya kurang lebih 100 kilo lah. 100 kilo lah. Kalau untuk size-nya kurang lebih hampir sama ya. Nah, hampir sama, kita jajarkan kita coba. Nah, ada perbedaan sedikit. Aron lebih pendek. Oke, Aron lebih pendek. Ya, Aron lebih pendek, kita lihat. Dexon lebih panjang dan lebih besar sedikit. Kita lihat. Ya.
Untuk tebelan platnya kurang lebih hampir sama ya. Ketebalan ini ya, pegangannya hampir sama, modelnya juga hampir sama ya, semua hampir sama. Cuma perbedaan cuma di rodanya aja sama besaran panjang kakinya ini. Tuh, kita jejerkan aja. Dexon lebih panjang, kurang lebih 1 cm lah, kurang lebih ya, 1 cm. Mungkin kalau untuk Aron, merek Aron ini teman-teman untuk pakai yang bahan pintu 6 cm, bahan pintu lipat 6 cm ini cukup bagus dan cukup pas. Kalau untuk bahan 8 cm saya anjurkan untuk pakai yang merek Dexon karena size-nya juga lebih besar ya ini ya. Oke, ini perbedaannya, sedikit perbedaan saja. Ini hitam ini bukan plastik ya, tetap aluminium ini ya. Nah, cuma dia di coating ini dan dikasih merek Aron, cukup bagus sih, ada warnanya ya. Tapi yang penting adalah kualitasnya kita. Oke, kemudian kita lanjut untuk roda bawahnya ya. Cukup sampai sini untuk roda atasnya. Kemudian kita akan review untuk buat bawahnya. Nah, ini bawahnya. Sekilas sebelum dibuka hampir sama ya. Yuk coba kita lihat size-nya. Kita buka ya. Ini yang merek Dexon. Kita buka merek Dexon. Nah, ini dapat skrup yang visor-nya. Intake untuk Aron. Aron hanya dapat ini aja, tidak dapat skrup visornya ya. Kita bandingkan perbedaannya. Kalau sekilas kita lihat merek Aron untuk bawahnya ini, rollernya ini dia lebih besar dan lebih tebal ya. Untuk Aron, sebelah kanan saya Aron, ininya lebih tebal dan lebih besar. Kalau Dexon dia sedikit lebih tipis, dia lebih kecil jadinya ininya ya. Untuk size-nya coba kita sandingkan. Untuk size-nya ada sedikit perbedaan ya, tekukannya ya. Ini dia perbedaannya tuh. Untuk Aron sedikit lebih tinggi, tetapi dia lebih sedikit pendek. Kalau untuk Dexon dia cukup panjang ya. So di sini ya nih. Oke. Sampai di sini kita review untuk aksesoris pintu lipat antara Dexon dan Aron ya. Selanjutnya kita akan melihat perhitungan untuk 2 pintu, 3 pintu lipat, 4 pintu lipat, 5 pintu lipat, model seperti apa dan berapa yang dibutuhkan aksesorisnya. Yuk, hari ini Bang Poniman akan membagikan ilmunya untuk menentukan jumlah aksesoris yang dipakai. Yuk, lanjut. Oke, selanjutnya Bang Poniman akan memberikan contoh-contoh model pintu lipat yang dari 3 daun, 4 daun, dan 5 daun. Sehingga kita dari situ akan melihat berapa aksesoris yang dipakai untuk rel atas, rel bawah, bahkan pivotnya. Yuk, pertama-tama kita akan membuka yang pintu lipat untuk 3 daun. Kita lihat untuk model pintu lipat 3 daun, kita gambarkan ya. 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk 1, 2, 3 daun ya. Untuk 3 daun, untuk daun yang pertama sini ya kan, karena kita lihat handle dan pintu ada sebelah kanan ya. Kita lihat di sini kita akan pakai pivot yang di nomor 1 ya. Pivot ada di nomor 1 ya. Nah, ini kita cukup pakai pivot ini. Pivot. Nah, ini dia pivotnya. Ini buat atasnya, ini untuk bawahnya ya. Ini untuk yang nomor 1. Oke.
ya. Kemudian untuk rodanya, ya kan, kita akan pakai di satu roda atas di pertemuan antara pintu kedua dan pintu ketiga. Rodanya, ya. Ini untuk rodanya, dan untuk bawahnya kita pakai di bawahnya. Nah, ini roda atasnya, pertemuan pintu kedua dan pintu ketiga di atasnya pakai ini, ya. Nah, terus yang bawahnya kita pakai yang ini. Oke. Nah. Sehingga daun yang ketiga itu bisa buka tutup. Ya. Oke. Ini yang untuk pintu 3 daun, pintu lipat 3 daun. Jadi hanya pakai satu set pivot, satu buah roda atas, satu buah roda bawah. Nah, ini untuk yang 3 daun. Kemudian kita akan lanjut untuk pintu lipat 4 daun. Pintu lipat 4 daun, kita lihat, kita ngambilannya 4 daun, ada kita buka searah dan buka tengah 2 daun kiri kanan. Ya, kita lihat gambarnya. Untuk pertama adalah pintu lipat 4 daun, kita buka searah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Ya. Untuk 4 daun buka searah. Untuk daun pintu nomor 1, ya, nomor 1 itu pakai pivot. Ya, pakai pivot, jangan lupa pivot atas dan pivot bawah, ya. Untuk daun nomor 1 selalu pakai pivot. Oke. Yang pakai roda kemudian adalah pintu nomor 2 ke nomor 3-nya. Itu pakai roda atas 1, bawah 1. Kemudian untuk pintu nomor 4 itu juga pakai roda dan pakai ini. Roda atas dan roda bawah. Jadi untuk 4 daun buka satu arah, yang diperlukan adalah satu set pivot, ya kan, 2 roda atas dan 2 untuk roda bawahnya, ya. Nah, ini untuk 4 daun yang buka searah. Bagaimana 4 daun yang buka tengah? Kanan 2 daun, kiri 2 daun, seperti ini gambar. Nah, kalau model seperti ini, ya, 2 daun kanan, 2 daun ke kiri. Untuk pemakaian pivot, ya, pivot yang atas, pivot bawah, itu kita pakai di daun pintu yang nomor 1. Pivot, ya, pivot, dan daun nomor 4 di sini, pivotnya. Ya, sampai sini jelas perbedaannya. Untuk yang 4 daun searah dan 4 daun buka tengah. Ini dia, pivotnya masih pakai 2 pieces. Dan untuk rodanya kita akan pakai di pertemuan roda pintu 2 dan roda di pintu nomor 3, karena dia bertemu di tengah-tengah. Dan kita perlu ini 2 pieces, roda atas 2 pieces, roda bawahnya 2 pieces. Nah, pivotnya tadi kita pakai 2 pieces juga, ya. Demikian yang untuk pembukaan 2 daun, yaitu total 4 daunnya, ya, seperti ini.
Kemudian kita lanjut untuk yang pintu lipat 5 daun dan bukaan searah semua. Ya, kita lihat. Yuk, berikut gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 daun. Ya, 5 daun bukaan searah semua. Mau ke kanan boleh, mau ke kiri boleh. Ya. Untuk pertama-tama, untuk daun pertama kita selalu pakai namanya pivot. Ya, pivot atas, pivot bawah. Ya, pivot kita pakai 1 set. Pivot 1 set. Ya, untuk daun pintu pertamanya aja. Kemudian untuk roda atas, ya kan, kita akan pakai yaitu 1 di pertemuan pintu kedua dan ketiga, dan 1 lagi pertemuan pintu keempat dan pintu kelima. Roda atas. Sehingga kita roda atas kita pakai 2 pieces. Roda atas kita pakai 2 pieces, ya. Nah, untuk roda bawahnya kita juga pakai 2 pieces. Roda bawah. Roda bawah 2 pieces. Untuk daun kelima dia tidak perlu roda, tapi dia akan cukup berfungsi untuk buka tutup. Jadi kita pintu kelima bisa buka seperti pintu swing biasa. Oke, pintu kelima kita bisa buka seperti pintu swing biasa. Jadi kalau untuk pintu lipat 5 daun kita pakai pivot 1 pieces, roda atas 2 pieces, dan roda bawah 2 pieces. Ya, oke. Nah, demikian perhitungan untuk aksesoris yang dipakai untuk pintu 3 daun, 4 daun, 5 daun. Ya, untuk bukaannya buka ke samping searah atau buka tengah 2 daun 2 daun. Dan demikian, ini salah satu contoh untuk perhitungan aksesoris pintu lipatnya. Oke, teman-teman. Dan jikalau ada pertanyaan untuk gimana perhitungannya dan apa yang kurang, boleh nanti tanya di komentar ya teman-teman ya. Dan jangan lupa terus untuk stay di channel kita. Jangan lupa subscribe, like, and then comment. Ya, sampai jumpa di next video Bang Poniman di Juragan Aluminium. See you.